Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rifki Hada selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Abdurrahman Siddiq Al-Harik. Di sini saya akan menampilkan sebuah clipping hasil pengerjaan saya dengan judul Korupsi Timah 271 triliun. Saya mengambil dari dua sumber. Yang pertama adalah Tempo dan yang kedua adalah kompas.com. Berikut adalah pemaparan materinya. Seolah-olah tiada hentinya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia dan senantiasa menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara. Di Indonesia digembarkan kasus mega korupsi yang diperkirakan berakibat pada kerugian 271 triliun. Kasus mega korupsi ini bertajuk dengan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. PT Timah Tbk untuk tahun 2015 sampai tahun 2022. Sederhananya, kasus tersebut mengenai PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang melakukan ilegal dan melawan hukum. Secara pengelolaan tersebut, hasil timah tersebut akan dijual kembali kepada PT Timah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian sebesar 271 triliun. Penegak hukum Indonesia menjadi aktor penting dan menetapkan 16 tersangka dalam kasus tersebut. Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Timah. Yang pertama adalah Direktur Utama PT Timah 2016 sampai 2021, Riza Palevi Tabrani, hingga pengusaha Harvey Mois. Dan 14 diantaranya tertera pada nama-nama berikut. Selanjutnya adalah kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Sehubung dengan perhitungan kerugian atas korupsi timah, dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Biaya kerugian tersebut meliputi dana untuk menghidupkan fungsi tata air, penggunaan tata air, pengendalian erosi, dan limpasan. Selanjutnya pembentukan tanah, pendaur ulang unsur hara, fungsi penguraian limbah, biodiversitas, dan sumber daya genetik dan pelepasan karbon. Dan Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan dua terdakwa. Yang pertama adalah Harvey Mois, diduga merugikan negara sebesar 300 triliun. Harvey disangkakan menempatkan, menyembunyikan, atau menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi. Terdakwa yang kedua adalah Helena Lim. Helena Lim didakwa membantu Harvey Mois menukarkan uang rupiah menjadi dolar Singapura dan Amerika. Helena juga mengirimkan uang tersebut kepada Harvey, diduga menghilangkan atau memusnahkan barang bukti transaksi. Selanjutnya adalah latar belakang dan solusi untuk masalah tersebut. Yang pertama adalah mengatasi kegagalan sistem monitoring dan kontrol internal serta adanya penambangan ilegal. Yang kedua adalah kasus tersebut yaitu memberikan hukuman seberat-beratnya dan dilakukan operasi tangkap tangan. Yang terakhir adalah pencegahan korupsi. Menurut saya, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan yang pertama, penguatan sistem hukum di Indonesia. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penguatan pengawasan negara. Dan yang keempat adalah peningkatan integritas. Dan saya akan menambahkan satu lagi, yaitu pemberian pendidikan moral dari kecil. Karena jika manusia sudah memiliki moral untuk bersyukur, maka tidak ada lagi keinginan untuk mempunyai hal yang lebih. Seperti korupsi karena rakus dan ingin hal yang lebih. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.